waktu koalisi perubahan untuk persatuan itu masih belum jadi koalisi, jadi artinya Mas Anies masih dideklarasikan atau diberikan mandat sebagai calon presiden baru dari Nasdem. Itu yang saya tahu ada komunikasi dengan berbagai partai politik termasuk PKB itu waktu itu. Nah terus kemudian PKB bersama Gerindra, nah kemudian secara beruntun Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan pada Mas Anies. Jadi sebetulnya kalau kehadiran PKB ini nggak ujuk-ujuk juga sih, setahu saya. Indonesia kalau dari surveinya Kedai Kopi itu 61,3% kan pengen perubahan ya. Ya. Nah, rakyat yang ingin perubahan ini kemudian disambut oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, kemudian kita nih rakyat memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin dari gerakan perubahan ini, sebagai simbolnya. Jadi jangan dibalik. Bukan Anies kemudian ngajak orang untuk gerakan perubahan. Tapi gerakan perubahan dulu itu ada. Terus kita pilih Anies sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya, sebagai simbolnya. Selamat datang di ruang aspirasi Hensat, jernihkan akal dan jaga persatuan. Bang, ketemu lagi nih Bang sama saya Bang. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya Bang ya, masih sibuk nih Bang kayaknya Bang. Nah Bang, ada yang lagi seru nih Bang. Tiba-tiba aja nih Bang ya, Anies katanya mendeklarasikan bakal duet dengan Caimin. Kayak kesannya tiba-tiba banget Bang. Gimana tuh Bang pendapatnya Bang? Enggak juga ya. Kalau dibilang tiba-tiba sih, waktu koalisi perubahan untuk persatuan itu masih belum jadi koalisi, jadi artinya Mas Anies masih dideklarasikan atau diberikan mandat sebagai calon presiden baru dari Nasdem. Itu yang saya tahu ada komunikasi dengan berbagai partai politik termasuk PKB itu waktu itu. Nah terus kemudian PKB bersama Gerindra, nah kemudian secara beruntun Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan pada Mas Anies. Jadi sebetulnya kalau kehadiran PKB ini nggak ujuk-ujuk juga sih, setahu saya. Karena kan waktu itu sempat ada obrolan, oh ini kalau harus bisa berangkat kan, karena kan threshold 20%. Maka dihitung secara matematika tuh kalau PKB dan Nasdem saja bisa berangkat gitu. Terus ternyata kan PKB sama Gerindra ya, karena ada arahan dari Pak Lurah ya kurang lebihnya. Nah itu terus kemudian ada Demokrat dan PKS. Nah kalau kemudian sekarang akhirnya eh, ini kan kalau pada saat kita bicara ini kan belum deklarasi ya. Ya, belum. Mungkin besok deklarasi itu 2 September kan. Ya udah gitu. Eh sebetulnya memang sebelumnya itu kan Mas Anies sudah menentukan tuh. Terus kemudian dikomunikasikan ke partai-partai yang lain. Ternyata sangat mungkin, ya saya juga nggak tahu nih. Saya dengar-dengar aja, itu belum 100% setuju semua. Terus kemudian ada usulan dari Nasdem untuk Mas Anies berpasangan dengan Caimin. Gitu. Nah, akhirnya diiyain sama Mas Anies supaya koalisi ini bisa bertahan kan. Kan penting Nasdem dan PKB sebenarnya bisa berangkat. Alhamdulillahnya PKS nggak masalah tuh, jadi tetap mendukung Mas Anies. Sementara memang Demokrat menurut saya mendapatkan ujian berat lah dalam hal ini. Jadi gini, maksudnya ujian berat tuh
rakyat nih, rakyat Indonesia kalau dari surveinya Kedai Kopi itu 61,3% kan pengen perubahan ya. Ya. Nah, rakyat yang ingin perubahan ini kemudian disambut oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, kemudian kita nih, rakyat, memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin dari gerakan perubahan ini. Sebagai simbolnya. Jadi jangan dibalik. Bukan Anies kemudian ngajak orang untuk gerakan perubahan. Tapi gerakan perubahan dulu itu ada. Terus kita pilih Anies sebagai ketuanya. Sebagai pemimpinnya, sebagai simbolnya. Nah, jadilah itu gerakan perubahan. Nah, Demokrat kan ada di situ tuh. Dia tuh juga memikul harapan rakyat untuk perubahan. Gitu. Nah, sekarang kan ada ujian berat nih. Nah, dia tuh gimana tuh? Jadi ujian beratnya tuh memang akhirnya ketua umumnya kalau menurut berita hari ini kan tidak menjadi wapresnya Mas Anies tuh, cawapresnya Mas Anies. Tapi kan dia punya beban berat tuh yang dipikul untuk perubahan. Dia mau gimana tuh? Mau diletakkan aja beban berat itu atau dikembalikan ke rakyat, atau beban yang sudah diletakkan ke dia, gerakan perubahan yang dipercayakan rakyat ke Demokrat salah satunya itu mau diteruskan atau tidak. Kan yang sekarang ditunggu oleh masyarakat ya menghormati apa yang terjadi di Demokrat. Kecewa itu kan wajar. Tapi rakyat juga pengen itu maju gitu. Nah, kalau kemudian bereaksi ya Demokrat, saya sih menganggapnya wajar karena ini kan bentuk kecintaan mereka kepada AHY, kepada pemimpin mereka. Justru kalau nggak bereaksi heboh tuh menurut saya agak bukan agak ya, perlu bertanya-tanya juga kita. Tapi kan mereka bereaksi tuh. Sehingga menurut saya itu bukti kecintaan mereka ke AHY itu, reaksi-reaksi itu. Nah, kalau kemudian gimana ditanya prosesnya, ya nanti saya jawab deh. Dijabri aja bang. Gak mau dijabarin di sini aja bang, biar banyak yang tahu bang gimana di belakangnya sebenarnya yang terjadi itu. Ya sebetulnya kan memang itu tadi gue bilang tuh, Mas Anies kan sudah punya nama, terus kemudian Mas Anies keliling nih ke Surya Paloh, setelah itu ke SBY, setelah ke Cikeas ya, ke Mas AHY, terus kemudian ketemu majelis Dewan Suronya PKS. Nah, setelah itu belum ada keputusan juga kan. Kemudian ada komunikasi lanjutan antara Nasdem dengan Mas Anies yang mungkin sebelumnya sudah ada ngobrolan juga antara PKB dan Nasdem. Maka muncullah nama itu gitu. Strategis nggak Caimin? Menurut saya sih strategis karena memang Caimin kan kuat di Jawa Timur ya dan sekitaran Jawa Tengah, bahkan ada Jawa Barat juga. Dan kemudian partainya Caimin ini, PKB ini memang partainya NU. Jadi kader-kader NU atau para Nahdliyin juga sebenarnya saya yakin sadar kalau mau berkarir politik dan cepat bagus ya itu lewat PKB. Karena banyak nama-nama tuh sudah ditelurkan oleh PKB jadi menteri. Gitu sehingga memang besar ini PKB sebetulnya. Kan dia bahkan kalau di koalisi perubahan untuk persatuan suaranya dia paling besar si PKB ini. Nah ini sekarang koalisi perubahan untuk persatuan ini justru menjadi mayoritas 221 kursi meninggalkan koalisi Indonesia Maju dan koalisinya PDI Perjuangan gitu. Nah seru nih bang, kalau kita ngomongin PKB itu kan sebelum kita masuk ke PKB, kita balik dulu ke Demokrat. Kan dengan adanya isu-isu ini dan mungkin juga bahkan tadi sempat katanya mau deklarasi juga, ini kan memancing respon dari para kader-kader Demokrat. Dan beberapa kader Demokrat itu udah mulai bersuara cukup lantang nih bang di situ, ya kan? Karena serunya adalah gini bang, Anies kemana-mana dengan AHY bang, ya ke kota ini dengan AHY, ketemu lagi dengan AHY dan segala macam, dan bahkan banyak baliho-baliho yang sudah terpampang ada AHY dan Anies. Dan bahkan di situ udah ada beberapa caption mengenai bahas capres dan cawapres lah. Nah, tiba-tiba nih Bang, mendekati masa pendaftaran ke KPU, tiba-tiba langsung muncul jebret nama si Caimin ini tadi.
yang akan mendampingi Anies Baswedan nantinya. Nah, ini kan muncul kesan bahwa ini tuh tiba-tiba banget dan langsung di detik-detik terakhir menjelang pendaftaran muncullah nama baru. Sebenarnya apa sih Bang yang dikejar sama Anies Baswedan ataupun dengan Caimin? Enggak, Anies itu kan jadi gini loh, kita udah pernah bahas deh. Kemewahan terbesar dalam perjuangan kontestasi politik itu waktu sebetulnya. Nah, yang dikejar oleh Mas Anies menurut saya juga waktu. Karena kan waktu yang diberikan oleh KPU tuh sedikit tuh, 75 hari gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sih juga nggak bisa disebut koalisi tahu bulat ya. Jadi artinya pasangan tahu bulat lah dibentuk dadakan gitu nggak juga. Tapi ini memang sudah ada proses lamanya aja. Tapi kemudian ada trigger ya, ada momentum eh, Caimin nampaknya kecewa ya dengan Pak Prabowo yang tiba-tiba bentuk KIM itu, Koalisi Indonesia Maju. Ya momentum ini diambil oleh Surya Paloh untuk mengajak PKB masuk ke KKP gitu. Jadi ya inilah yang terjadi gitu. Kalau saya sih ditanya optimis apa enggak ya optimis saja gitu. Karena gerakan perubahan itu menurut survei saya kan 61,3%. Dan yang perlu diingat, gerakan perubahan itu bukan tentang Anies Baswedan. Gerakan perubahan itu tentang keinginan rakyat untuk menjadi lebih baik. Keinginan rakyat untuk lebih baik ya Bang, makanya timbullah gerakan perubahan. Tapi menurut Bang Hensat nih Bang, siapa sih Bang mastermind di balik ini Bang? Mastermind di balik ini. Yes. Di balik keputusan Caimin untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Apakah Surya Paloh atau yang lainnya Bang? Kalau lu bilang gue nggak percaya kan lu? Karena sosok mastermind ini Bang yang memainkan politik yang di Indonesia sepertinya. Gitu ya. Ya, marilah kita percaya kalau itu Surya Paloh dan Anies Baswedan. Surya Paloh dan Anies Baswedan ya. Ya, tentunya Bang, sulit sekali dipercaya kan kalau saya nyebut Henry Satrio gitu kan. Oke, Bang. Di luar sana banyak foto Bang beredaran bahwa Anies Baswedan itu secara personal dia menuliskan surat bahwa dia itu menginginkan AHY untuk sebagai cawapresnya dia. Ya. Tapi di berita juga muncul bahwa Surya Paloh tidak menyetujui hal itu, Bang. Nah, pertanyaan lagi nih, Bang. Kenapa Surya Paloh menentang keras, Bang, pencalonan AHY sebagai cawapres Anies? Apakah ini didasari dengan hubungan SBY dengan Surya Paloh yang tidak akur, Bang, atau gimana? Gua nggak tahu bro cerita itu beneran. Walaupun saya tahu saya ngomong nggak tahu. Nanti pertanyaan aja. Ini kan YouTube saya ya, saya terserah ya. Mau milih pertanyaan. Oke, Bang, ngomongin Caimin. Apa sih istimewanya Caimin ini di mata Surya Paloh sehingga dia diambil untuk jadi cawapres Anies? Di mata gua aja gampangan. Kalau mata Surya Paloh susah. Ya, ya Nas ya. Ya menurut saya Caimin ini salah satu pemimpin partai politik yang bejo. Beruntung dia. Ini luar biasa. Bahkan dia berhasil membawa PKB itu jadi partai Islam terbesar loh di Indonesia. Memang loyal PKB kepada Nahdien, sehingga Nahdien juga menganggap ini partai politik yang memang bisa menjadi kendaraan politiknya. Dan memang Caimin ini diinginkan oleh Capres itu banyak yang pengen sama Caimin. Ganjar juga nggak salah pengen sama Caimin. Prabowo sebetulnya pengen sama Caimin, cuma dia ragu-ragu aja gitu. Ada cerita nih tentang Caimin dan Gus Dur. Ini saya mau cerita betapa bejonya Caimin. Ini yang menceritakan tuh salah satu petinggi PKB lah teman saya tuh. Ini kalau salah cerita gue mohon maaf ya, ntar diralat lagi aja, dulu diundang ke sini gitu supaya meralat ceritanya. Jadi waktu itu kan Caimin ini jadi ketum PKB. Terus ada beberapa tokoh dan pengurus PKB itu mengusulkan Caimin ini mesti dipecat sebagai ketua umum. Maka orang-orang ini menghadaplah Gus Dur. Sampaikan ke Gus Dur. Ini sebetulnya ya Caiminnya bejo tapi Gus Durnya juga canggih nih menurut gue. Sampaikan, Gus, ini Caimin mesti dipecat nih.
gitu kan. Semuanya ngomong gitu. Gus Dur kan dengan gayanya kan yang wah gitu aja kok repot kan. Ya udah, setuju saya. Kata Gus Dur gitu. Canggih nih Gus Dur nih. Pulanglah orang-orang ini kan penuh kemenangan nih menghadap Caimin. Cak, kata Gus Dur, kamu dipecat atau mengundurkan diri. Ya udah, kata Caimin, saya mengundurkan diri. Tapi suratnya saya sendiri yang ngantar ke Gus Dur. Jadi saya nggak mau nitip, saya sendiri yang ngantar ke Gus Dur. Kata dia. Oh ya udah, saya nggak usah sebut lah orang-orang yang pengen dia mundur itu siapa aja. Ditulis lah tuh sama Caimin. Sek, pokoknya mundur dari PKB. Ayo, saya mau ngantar ini ke Gus Dur. Gus Dur kan omnya Caimin kan. Iya. Om, ini surat pengunduran diri saya. Terus Gus Dur kan dibacain kan. Gus Dur bilang begini, ini canggihnya Gus Dur. Canggihnya Gus Dur, bejonya Muhaimin. Oke, saya terima pengunduran dirinya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Nah, karena Ketua Umumnya sudah tidak ada, maka untuk PLT atau pejabat sementara Ketua Umum, saya angkat Muhaimin Iskandar sebagai PLT Ketua Umum. Jadi dia mengundurkan diri, Ketua Umum, oke Gus Dur, PLT-nya dia juga. Itu canggihnya Gus Dur yang memang punya say tersendiri terhadap atau penilaian tersendiri terhadap Muhaimin gitu ya. Tapi dia juga nggak pengen melukai perasaan pendukung yang lain untuk tidak menerima usulan pemecatan itu. Jadi disuruhlah si Muhaimin Iskandar mengundurkan diri, diantar sendiri ya Muhaimin. Terus oke, dia nggak jadi ketua umum, tapi PLT-nya tetap dia ketua umum. Nah, itu cuma bisa terjadi karena Muhaiminnya bejo tuh. Dan dia termasuk ketua umum yang lama loh. Sebagai ketua umum partai politik tuh, Amin Rais saya kalah tuh. Amin Rais tuh, Pak Amin tuh kan canggih ya demokrasinya. Dia bikin peraturan tuh. Ketua PAN itu harus 1 periode. Jadi dia sendiri yang bikin peraturan, tapi gara-gara peraturan itu dia akhirnya bikin partai baru, gitu kan? Karena dia ya udah dia 1 periode, habis itu ganti. Ya ini nggak mau nih diganti. Yang sekarang ini untuk kali pertamanya ketua umum PAN 2 periode, begitulah. Berarti istimewaan Caimin cuma bejo doang, Bang? Enggak, banyak lah keinginannya. Apalagi tuh, Bang? Selain bejo. Canggih lah. Canggih. Kalau kita ngomong karir di politiknya gimana, Bang? Canggih, Bos. Itu ada, jadi Caimin itu pernah posting foto para petinggi PKB. Dia paling pinggir. Saya bilang tuh sama Caimin, Gus, dia pengennya panggilnya Gus Ami. Gus, itu enak bener sebenarnya itu kalau di crop, lo nggak ada. Terus dia ketawa, buktinya sampai hari ini kan gue nggak di crop dan akhirnya saya yang di tengah. Bayangin, jadi kan petinggi PKB tuh ada Matorel, Abdul Jalil, Gus Dur segala macam, dia di pinggir. Ini gampang banget sebenarnya di cropnya, tapi nggak di crop. Sekarang dia yang di tengah. Nah, orang-orang yang ada di foto itu kalau nggak salah bukan pengurus PKB semua deh sekarang. Kalau nggak salah ya, cuma ntar dicek lah. Tapi di PKB ini sekarang tuh banyak banget orang-orang muda hebat, militan gitu ya, dan punya ideologi membangun bangsa tuh yang bagus-bagus. Jadi Hasan Wahid misalnya, tuh sekjen walaupun pendukung Arsenal, ya saya Liverpool memang saya sebut tuh Pak Hasan Wahid tuh. Terus ada lagi Faisal Reza, itu canggih juga tuh, temannya Budiman Sujatmiko, temannya Nizar Patria, temannya almarhum Jati juga tuh, juang. Ada Saiful Huda, ada Maman Imanul Haq, siapa lagi mau disebut, Zazilul Fawaid. Saya dapat bisikan gaib, ada yang mau disebut. Itu memang orang-orang hebat dan bagus tuh. Tapi memang mudah-mudahan setelah ini agak dingin situasi, bisa berkomunikasi lah Mas Anies dengan Mas Ahaye, dengan Pak SBY, ya, dengan Pak Rifki juga ya. Mudah-mudahan lebih kondusif lah. Ya namanya juga koalisi perubahan bro. Jadi ada perubahan-perubahan, ya memang namanya koalisi perubahan. Harus siap dengan segala jenis perubahan ya Bang ya. Ya mereka sendiri yang bikin koalisi kan namanya inilah koalisi perubahan. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, ya harus siap ya. Ya itulah koalisi perubahan.
Baik, berarti kelebihan Caimin, 1 bejo, 2 cerdas, 3 canggih ya Bang ya. Hmm. Bang, tapi Prabowo sempat kasih reaksi Bang dengan adanya isu ini. Bahwa dia berkomentar bahwa ya itulah demokrasi. Hmm. Ya. Terus Ganjar Pranowo juga mengasih ucapan selamat kepada Anies Baswedan dan Caimin ini tadi. Itu bukan hanya Ganjar Pranowo yang memberikan selamat, Henry Satrio juga Wes. memberikan selamat. Jadi Henry Satrio dan Ganjar Pranowo juga selamat. Ya. Baik. Nah, Mungkin sebaiknya berpasangan ya. Itu boleh juga tuh, nanti kita nyanyi itu tuh. tapi uniknya gini Bang. Nyalakan kawan, Wes. suluh perjuangan gitu ya masalahnya. Solid. Oke. Nah, tapi uniknya gini Bang. Dari lawan jadi kawan. Siapa? Ini ngelarang nih. Lawan jadi kawan, emang siapa yang dilawan? Kan PKB berseberangan Bang sama Anies dulu. Terus Masa sih? sekarang dia bergabung ke Anies. Berarti kan dari lawan ke kawan nih Bang. Kan saya pernah bilang, berpolitik itu sampai dagu aja, jangan sampai hati. Jadi nggak ada itu sebenarnya lawan buat mereka-mereka yang berpolitik. Elit-elit politik itu nggak ada lawan bos, semuanya kawan. Saya yang pakai hati. Tapi statement dari SBY Bang, kalau dia tuh merasa terhianati. Itu gimana Bang? Ya saya prihatin. Udah, mudah kita doain lah, mudah-mudahan adem lagi. Adem lagi ya Bang. Dia mah. Nah pertanyaannya lagi gini Bang, haruskah kita mempertahankan demokrasi yang seperti itu Bang? Yang tadi kita kawan, tiba-tiba jadi lawan. Enggak bro, nggak ada. Namanya demokrasi itu kita bebas menyampaikan pendapat sebetulnya. Buktinya ya gitu deh. Ya sebetulnya ya pokoknya gue sih pegang prinsipnya itu gue bingung juga nih, pertanyaannya susah nih. Saya tuh bingung karena saya nggak pengen Demokratnya juga makin tersinggung gitu, terus PKB-nya gimana, Mas Anies gimana gitu. Ya pahamilah saya lah, gitu ya. Ya. Oke lah kalau gitu Bang. Kita lanjut ke kader Partai Demokrat Bang. Oke. Ya, beberapa dari kader ini tuh udah merespon cukup lantang gitu Bang. Salah satunya adalah Tengku Rifki. Terus ada juga cuitan dari Andi Arief Bang, ya, mengenai koalisi yang seperti ini Bang. Nah tanggapannya Bang Hensat nih mengenai dari cuitan dua kader Partai Demokrat itu gimana Bang? Itu tadi kan sudah saya bilang tuh, menurut saya sih wajar ya, kecewaan itu kan wajar. Dan itu bentuk loyalitas, bentuk kesetiaan mereka kepada pemimpinnya. Ya wajar lah gitu. Sehingga ya gue sih cuma bisa mendoakan supaya itu cepat reda, cepat dingin ya. Dan bisa rekonsiliasi lagi. Dan tetaplah di garis perubahan Partai Demokrat. Oke, kalau Itu ngomong ya. 2024 ini kan sebetulnya pertarungan 3 presiden. Dan kebetulan di setiap koalisi itu punya satu presiden. Prabowo punya Jokowi, PDI Perjuangan punya Megawati Soekarno Putri, Koalisi Perubahan tuh punya SBY. Itu udah keren tuh pertempurannya. Mudah-mudahan tetap terjaga di situ gitu. Kalau ada di antara 3 presiden ini jadi satu, itu repot juga ngelawan itu. Misalnya ya, Jokowi sama Ibu Mega bareng-bareng lagi satu perahu, mau belajar bisa diuntungkan tuh. Atau misalnya Pak Jokowi bareng Pak SBY di Prabowo gitu. Atau misalnya Bu Mega sama Pak SBY baikan, akhirnya jadilah itu Ganjar AHY gitu. Nah itu kalau yang ada 2 presiden tuh kelihatannya menang tuh. Makanya mudah-mudahan Pak Jokowi sama Pak SBY baikan, tapi adanya di koalisi perubahan. Itu jadi presidennya koalisi perubahan yang menang. Sekarang ini kan lagi kecewa ya salah satu presiden. Mudah-mudahan aja nggak pindah.
Kalau pindah saya sedih. Kalau pindah tuh, nah ini kalau pindah ya kelihatannya karena hubungan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan itu bagus, mungkin bisa ke PDI Perjuangan kali itu kalau misalnya Pak SBY sama eh, Bu Mega baikan ya. Itu jadi kuat banget tuh. Ganjar Ahaye gitu. Asik juga. Ya asik juga. Ya itu kan pendapat boleh tuh. Nah ini sekarang ada, jadi ya ada Anies Caimin mungkin ya besok deklarasi kalau jadi. Terus ada Prabowo mungkin sama Erlangga Hartarto ya kali. Terus kemudian kalau kemudian satu lagi AHY mungkin sama Mas Andi atau sama Pak Maruf Amin kali. Ya kita lihat aja pertarungannya. Tapi ada catatan penting sih menurut saya. Ini taruh di terakhir nggak apa-apa. Dalam proses ini terlihat sekali politik tanpa publik. Jadi publik tuh jadiin penonton aja. Sementara elit politik yang menentukan pilihannya mereka untuk dipilih oleh publik. Jadi sama sekali publik tidak diajak bicara. Tapi nanti pas hari H kita dicari-cari tuh dari jam 7 sampai jam 12. Ucup kemana nih belum ngasih suara, dicari-cari tuh. Itulah ya. Tapi mudah-mudahan aja politik tanpa publik ini bisa dihapuskan sehingga dalam kepemilihan nanti benar-benar publik tuh dilibatkan. Semoga lancar dan sukses. Mas Anies, Caimin, dan anggota koalisi perubahan lainnya, PKS, Demokrat ya. Sekarang ya, saya bacain nih. Ya. Grace bikin nih, sekarang tuh jadinya paling besar koalisi perubahan untuk persatuan. Jumlah kursi di DPR tuh 221. Sementara koalisi Indonesia Maju hanya 208 dan PDI Perjuangan hanya 147. Kalau presentasinya itu, kalau dilihat dari threshold ya, KPP ini 34,72%, paling besar. KIM hanya 31,72% juga nih kata Grace. P3 23,85. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan ini jadi paling gede. Gitu. Tapi gini Bang, Demokrat sudah meresmikan bahwa dia tuh keluar dari perubahan ini Bang, koalisi perubahan ini. Nah, kira-kira nih, ya, menurut Bang Hensat, langkah selanjutnya yang bakal diambil Demokrat, apakah dia akan bergabung dengan koalisi yang lainnya, ataukah dia mundur dari pemilu ini dan fokus ke legislatifnya? Hasil rapat Demokrat itu memutuskan 2 poin. Yang pertama, mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini yang ngebacain nih Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Kedua, Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan persatuan karena telah terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun. Ya. Ini barusan nih kumparan, Ya. baru aja. Sehingga ini berarti presidennya yang ada di koalisi perubahan persatuan Sudah nggak hengkang ada. nih, sudah nggak ada. Ini kita lihat dia akan bergabung kemana nih koalisi perubahan untuk persatuan. Gitu. Kira-kira gimana Bang? Yang paling memungkinkan, apakah dia bakal join dengan koalisi yang lainnya, ataukah dia mundur dari pemilu dan fokus ke legislatif? Kalau mundur sih menurut saya merugikan Demokrat ya, karena dia udah pernah jadi partai tengah dan hasilnya turun jauh, turun drastis Perolehan perolehan suaranya. suaranya. Ya. Gue jadi mikir nih gara-gara baca kumparan. Udah resmi emang, udah resmi. Jadi apa tadi pertanyaannya? Langkah yang selanjutnya yang bakal dilakukan sama Demokrat, apakah dia akan bergabung dengan koalisi yang lainnya, Feelingnya, ataukah dia mundur dan dia fokus ke harus legislatif? gabung bro, karena pengalamannya dia jadi partai tengah,
akhirnya nggak bagus itunya, apa namanya, nggak bagus Kalau seandainya perolehan dia suaranya. bergabung, Bang, kira-kira di antara kedua kubu ini, mana yang paling memungkinkan? Saya lebih melihat sangat mungkin Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan karena hubungan yang sangat baik antara Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Mbak Puan Maharani. Gitu. Nah, nanti kita lihat aja apakah kemudian jadi Ganjar AHY ini memang bisa diresmikan gitu. Atau kan kalau dalam politik itu ada 3 tanda baca ya yang selalu digunakan. Titik, koma, tanda tanya. Nah, Mas Ganjar ini sudah titik, masih koma atau masih tanda tanya. Kalau masih tanda tanya kan bisa diganti, mudah-mudahan enggak ya. Kalau diganti ya Mbak Puan kan. Tapi ujung-ujungnya mau Ganjar ataupun Mbak Puan, kalau Demokrat yang gabung situ kelihatannya wakilnya AHY gitu deh. Jadi Ganjar AHY atau Puan AHY. Berarti sebenarnya pencalonan Ganjar ini juga belum titik ya, Bang? Masih koma. Kalau seandainya Demokrat ternyata datang dengan AHY. Enggak, kalau itu sih iya ya, bisa jadi ya. Ya gitu bro. Aduh pusing bro, ini gimana jadinya kehidupan nih. Oke, Bang. Mana Demokrat teman gue semua lagi. Jadi saya tuh bergaul dengan semua partai politik, man. Tapi yang partai politik yang paling dekat ini ya partai politik perubahan emang, apa koalisi perubahan gitu. Jadi komunikasinya intens dengan Nasdem, dengan PKS intens banget, dengan Demokrat juga intens banget. Ini dengan Demokratnya keluar kan, jadi saya ikut pusing kayak kehilangan teman gitu bro. Ini sih makanya, pemirsa ya. Jadi walaupun apalah arti sebuah nama, tapi nama itu penting. Lo bikin nama koalisi perubahan, jadi ini nanti perubahan-perubahan terus. Lupa. Ya ini kan masih mudah-mudahan ini belum titik ya. Jadi Ya. mudah-mudahan ada CLBK ya. Jadi walaupun ini titik hari ini gitu kan, ini tanggal 1 September kan. Nanti pada saat hari kesaktian Pancasila CLBK. Nice. Balik lagi gitu sebulan selanjutnya. Berarti ada kemungkinan ya, Bang, pertarungan 3 presiden itu berubah. Iya kan Benar-benar ini udah berubah. nggak ada nih. Kali aja kalau kecuali Pak SBY-nya aduh balik lagi ke koalisi perubahan ya. Tapi kan Partai Demokrat sudah menarik seluruhnya dukungan untuk Anies Baswedan. Ini berarti Iya kan makanya gue bilang nih mudah-mudahan belum titik, masih koma. Ya nanti bisa balik lagi. Kan biasanya gitu juga lah putus, tapi kan ada kesempatan kedua ya. Setelah kangen-kangenan, terus ada penjelasan-penjelasan kenapa putus dan biasanya suka ada komitmen, iya saya mau berubah gitu kan. Saya akan jadi lebih baik lagi gitu. jadi datang dengan komitmen baru ya, Bang, dan permintaan maaf gitu kan. Semoga Iya, saja membalikan hubungan baik lagi. iya. Nah, balik lagi Bang Lu ngomongin tanya tentang yang susah gini misalnya. Menurut gue nanya nih sama lu, sekali-kali gue nanya lu. Menurut lo ini siapa yang bikin keputusan tuh akhirnya Demokrat keluar? SBY, AHY, atau siapa tuh? menurut saya Bang ya, yang paling tersakiti Bang. Itu ada lagunya men ya. Akulah yang tetap memelukmu. Nah, itu dia. Bang, balik lagi ngomongin tentang PKB Bang. Ini dikutip dari CNBC Indonesia Bang. Ucup, kamu tuh dia sampai jongkok-jongkok lu duduk di situ. Pantes saja Demokrat pergi meninggalkan. Lanjut ya Bang. Tuh Dikutip ada dari pengagum Demokrat banget yang keluar kecewa banget. Oh ya ampun. Boleh nanti kita Aduh. kapan-kapan bikin video ya Pak di sini. Nah ini Bang dikutip dari CNBC Bang, CNBC Indonesia. Perolehan suara PKB dari tahun 1999 sampai dengan 2019 kemarin Bang. Keluar dia. Itu kalau dirata-ratakan cuma 9,05%. Nah apakah kekuatan ini Bang bisa mendongkrak Anies Baswedan di pemilu 2024 ini Bang? Bisa. Karena sebelumnya Anies nggak punya suara di pemilu di Pilpres.
dengan adanya PKB dan dia ikut ke dalam kontestasi, dia punya suara. Jadi kalau pertanyaan, aduh, jawaban apa itu saudara-saudara? Oke lah, next question. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang. Nggak usah dipotong, biarin aja. Pertanyaan terakhir. Kusut. Akankah muncul Bang potensi 4 poros paslon di tahun 2024 nanti? Sama siapa? PKS, Hah? Demokrat, Hmm? dan P3. Ya kalau mau boleh. Jadi AHY Sandiaga Uno ya? Iya Pak. Ya boleh lah tuh kata Ucup gas. Siapa tadi yang ngomong gas? Siapa mu namanya? Zul. Gas. Jadi ya kalau ada 4 pasang calon, Indonesia berterima kasih. Karena makin banyak pasangan calon, makin enak kita lihat pertarungannya. Di mana-mana semifinal itu 4 tim, bukan cuma 3. Oi. Satu pesan terakhir Bang buat generasi muda mengenai demokrasi dan politik saat sekarang. Inilah politik, bukan kehidupan nyata ya. Jadi kadang-kadang tuh politik itu ya begitu itu, tergantung kepentingan. Kalau memang kepentingannya jadi maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, begitu kepentingan itu tidak ada, ya pasti akan membuka atau mencari cara lain supaya kepentingan itu bisa terwujud. Itulah yang dalam politik praktis tuh kayak gitu. Sama lah seperti kita. Kita punya kepentingan untuk mendapatkan nilai bagus biasanya saat ujian. Itulah makanya muncul sebuah pameo posisi menentukan prestasi. Gitu. Itu kalau naik angkot kan 46 tuh. Itu juga ada posisi-posisi strategis tuh yang diinginkan. Biasanya di samping supir. Oke, thank you Bang Esat buat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.